Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai narasi mission statement dan juga narasi penelitian yang telah saya lakukan, yang telah saya kerjakan pada tugas ketika menjadi peserta dalam seleksi sertifikasi dosen tahun 2022 gelombang 1. Baik teman-teman, seperti yang telah tercantum dalam panduan Serdos tahun 2022 disebutkan bahwa DYS perlu membuat mission statement yang berisi pernyataan tentang dharma yang dipilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik, di mana DYS dapat memilih salah satu dharma dari yang akan menjadi pilihan utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan passionnya sebagai pendidik. Nah, adapun di sini saya memilih dharma pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini adapun unsur yang dinilai dalam PDD UKT-PT yaitu ada 3 dari Tridharma Perguruan Tinggi. Ada unsur pengajaran yang poin A, kemudian yang B adalah penelitian dan publikasi karya ilmiah, serta yang C adalah pengabdian kepada masyarakat. Baik teman-teman, untuk peraturan baru pada sertifikasi dosen tahun 2022 ini diberikan kebebasan kepada DYS untuk menentukan sendiri bobot penilaian unsur PDD UKT-PT. Nah, dengan catatan minimal bobot penilaiannya itu adalah sebesar 10% dari total bobot 3 unsur dari PDD UKT itu ya, dari unsur pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Misalkan saya mengatur bobot penilaiannya itu, memberikan bobot penilaiannya di pengabdian kepada masyarakat yang saya unggulkan sebesar 40%, kemudian sisanya 30% saya masukkan di penilaian penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan 30% lagi di bobot penilaian untuk pengajaran. Begitu teman-teman. Jadi boleh dibebaskan sekarang, tidak ditetapkan oleh pusat, asalkan catatannya minimal 10% dari total 3 unsur PDD UKT-PT. Selanjutnya teman-teman, dalam penyusunan PDD UKT-PT, teman-teman atau DYS diharuskan untuk membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyatanya, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu DYS dan DYS yang lainnya begitu. Karena objektivitas DYS dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi sebuah gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Adapun ketidakjujuran dalam menyusun PDD UKT-PT ini merupakan tindakan yang melanggar norma dan etika akademik begitu ya teman-teman. Jadi sangat ditekankan sekali di sini teman-teman untuk jujur kita menilai diri sendiri kita dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi karena kita nilai diri kita sendiri, otomatis tidak akan sama dengan orang lain atau rekan sejawat kita yang mengikuti seleksi sertifikasi dan juga peserta lainnya tentunya. Berikut ini adalah rambu-rambu PDD UKT-PT untuk penelitian dan publikasi ilmiah. DYS wajib menyiapkan 2 jenis dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah narasi deskriptif berupa teks, minimal 150 kata ya teman-teman untuk penelitian, narasi penelitian dan publikasi karya ilmiah. Minimal 150 kata, berbeda dengan mission statement. Kalau mission statement itu maksimal 150 kata, tapi kalau narasi penelitian minimal 150 kata, adapun maksimalnya tidak dibatasi ya teman-teman. Nah, yang berisi pernyataan diri tentang topik atau roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi ilmiah yang kita unggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen. Berikut makna dan kegunaannya, nilai inovasi, publikasi dan diseminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya. Begitu ya. Misalnya kalau untuk roadmap nanti saya sebutkan di narasi penelitian saya, roadmapnya dari tahun ke tahun, begitu tentunya yang sejalan atau relevan dengan bidang yang kita geluti. Kemudian di situ juga kita sebutkan dampak atau makna dari kegunaan publikasi ilmiah yang kita unggulkan terutama,
Nah, kemudian nilai inovasinya apa ya? Publikasi dan diseminasinya, publikasinya kita sebutkan di jurnal apa begitu, dan juga diseminasinya apakah apakah melalui kita penyampaian kepada masyarakatnya itu bisa melalui YouTube atau juga media massa begitu diseminasinya, atau juga pelatihan atau diseminarkan begitu, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya ya. Jadi konsistensi itu bisa dilihat dari tingkatan atau ketercapaian jumlah publikasi yang kita lakukan dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos di Sister, berupa daftar penelitian dan laporan penelitiannya, serta daftar publikasi karya ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Jadi ini semua sudah kita upload tentunya di aplikasi Sister. Jadi narasi penelitian yang kita buat itu sejalan dengan atau matching dengan daftar riwayat hidup penelitian dan publikasi karya ilmiah yang telah kita upload di Sister, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh roadmap dari penelitian saya. Jadi sebelum saya membuat narasi penelitian, kita membuat diagram fishbone tentang roadmap dari penelitian kita dari tahun ke tahun begitu, yang nantinya akan ketemu di satu titik yang akan kita capai itu untuk kita kembangkan di bidang apa begitu teman-teman. Baik teman-teman, untuk penilaian narasi penelitian atau PDD UKT PT penelitian kita di bidang penelitian itu terdiri dari 5 poin unsur penilaiannya. Yang pertama yaitu makna penelitian yang dilakukan. Apabila kita ingin mendapatkan harkat tertinggi, maka berdampak tentunya dampaknya itu lebih besar ya terhadap diri sendiri, institusi, dan juga terhadap masyarakat begitu. Yang kemudian unsur yang kedua adalah kesesuaian dengan bidang ilmu yang kita geluti. Ya, apabila penelitian atau publikasi yang kita hasilkan itu sesuai dan berkontribusi terhadap pengembangan bidang keilmuan kita, nah itu nilainya semakin besar ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah unsur inovasi penelitian. Nah, apabila penelitian kita sangat bermanfaat untuk masyarakat, begitu dimanfaatkan, maka tentunya itu mendapatkan nilai yang lebih bagus. Kemudian yang keempat, penilaiannya yaitu kategori publikasi dari karya ilmiah kita itu masuk terindeks di mana, apakah di Sinta berapa, kemudian Scopus berapa begitu ya. Kategori internasional bereputasi atau nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2 itu memiliki harkat tertinggi ya. Kalau sudah bereputasi Scopus misalnya, dan juga kalau di tingkat nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2 itu sudah memiliki nilai yang tertinggi begitu teman-teman. Dan yang terakhir unsur penilaian dari narasi penelitian yaitu keberlanjutan. Jadi apabila publikasi kita sesuai dengan prioritas penelitian di tingkat nasional maupun internasional ya, nanti bisa dikembangkan ke depannya, misalnya tentang energi baru dan terbarukan, atau misalnya tentang lain sebagainya, ilmu material logam, atau misalnya perkembangan dari digital ekonomi atau digital marketing, atau bisa juga dari otomatis, industri otomatis dan juga lain sebagainya. Nah itu memiliki nilai yang lebih baik teman-teman. Berikut adalah mission statement dari saya. Karena ini adalah sebuah misi, jadi kita perlu mencantumkan judul dari mission statement kita. Adapun mission statement saya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kompetensi dosen dan mahasiswa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Karena dharma yang saya unggulkan dari tridharma yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dengan persentase 40% di pengabdian, 30% di penelitian, dan 30% di pengajaran. Isi dari mission statement ini adalah, sebagai dosen yang berkewajiban menjalankan tridharma perguruan tinggi, saya berusaha secara maksimal untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun salah satu dharma yang ingin saya kembangkan sesuai dengan passion saya, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Karena menjadi manusia yang berguna adalah sebuah impian.
Selain itu, melalui kegiatan pengabdian, dosen dan mahasiswa dapat menerapkan kompetensi yang dimiliki dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan diciptakannya produk atau alat pengabdian yang merupakan hasil dari pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa melalui pembelajaran secara nyata di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan misi saya secara aktif terus mengikuti kompetisi hibah dalam bidang pengabdian. Saya juga pernah menjabat sebagai ketua pelaksana pada kegiatan pengabdian agar dapat lebih maksimal berkontribusi. Capaian publikasi juga dapat tercapai dari kegiatan pengabdian setiap tahunnya dan dapat terus ditingkatkan. Saya berharap dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat. Ini maksimal kata untuk mission statement kita yaitu sebanyak 150 kata ya teman-teman yang diizinkan. Jadi tidak boleh melebihi dari 150 kata sesuai dengan ketentuannya begitu. Baik teman-teman. Baik teman-teman, berikut adalah hasil Turnitin dari mission statement saya yang dicek pada tanggal 2 Juli tahun 2022 jam 9.51 PM. ID-nya seperti ini, jumlah katanya 150, hasilnya itu adalah 5% gitu ya teman-teman. Jadi yang dimerahkan ini. Baik teman-teman, ini adalah narasi penelitian yang telah saya buat. Langsung saja saya bikin, ini ada 652 kata ya. 652 kata totalnya. Dharma penelitian yang saya lakukan dimulai sejak saya menjadi dosen, yaitu tahun 2018. Fokus bidang keilmuan yang dikembangkan yaitu teknik mesin yang meliputi aspek perancangan, material teknik, proses manufaktur, dan juga konversi energi. Rekam jejak publikasi saya dari tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan, yaitu berjumlah 24 buah yang terdiri dari 2 artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus, 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi, 2 artikel pada proceeding internasional bereputasi, 6 buah jurnal nasional peringkat Sinta 4, peringkat Sinta 4, 5 buah jurnal internasional terindeks Sinta 5, 4 buah jurnal pengabdian, 3 buah HKI, dan 1 buah buku. Nah, di sini kita jabarkan jumlah publikasi yang telah kita hasilkan dan juga terdiri dari apa saja begitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu kita presentasikan di sini dari total jumlah publikasi kita dari tahun ke tahun gitu. Adapun punya saya seperti ini, presentasi publikasi dari jumlah total 24 buah selama tahun 2018 hingga 2022 setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2018 sebesar 8,33% atau terdiri dari 2 artikel, kemudian tahun 2019 sebesar 12,5%, terdiri dari 2 artikel dan 1 HKI, di tahun 2020 yaitu 33,33%, terdiri dari 7 buah artikel dan 1 HKI. Tahun 2021 meningkat menjadi 45,83%, terdiri dari 9 artikel, 1 buku, dan 1 HKI. Kemudian yang paling penting yaitu roadmap. Roadmap penelitian kita dijabarkan dari tahun ke tahun. Adapun roadmap penelitian saya seperti ini teman-teman. Roadmap penelitian dan publikasi karya ilmiah di bidang teknik mesin dimulai dengan publikasi pada aspek ilmu material yaitu tentang pengecatan logam. Kemudian di tahun 2019 terus dikembangkan dengan melakukan penelitian pada aspek perancangan dan proses manufaktur alat teleskopik Von Vogt sepeda motor dan penelitian pada aspek konversi energi dan energi alternatif yaitu tentang penambahan pupuk NPK pada kulit nanas untuk menghasilkan energi alternatif bioetanol. Nah, kedua penelitian tersebut didanai oleh program penelitian dosen pemula atau PDP dari Kemenristek Dikti.
Penguatan penelitian dan publikasi karya ilmiah di bidang teknik mesin semakin dikembangkan pada aspek konversi energi dan energi alternatif, yaitu dibuktikan pada publikasi menciptakan energi alternatif dari minyak jelantah untuk kompor skala rumah tangga yang diseminarkan secara internasional di The Third ISOFEMAT tahun 2020 dan diterbitkan pada artikel Journal of Physics yang terindeks Scopus. Saya juga mengikuti seminar internasional pada The Fifth ASEC tahun 2020 tentang pembuatan baterai gel dari rumput laut dengan publikasi yang terindeks Scopus. Selain itu dihasilkan publikasi tentang sistem kelistrikan pada mesin bending roll otomatis, perancangan dan manufaktur pada mesin pemipil jagung dan pengupas kulit lada yang terbit pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 dan 5. Tahun 2020, saya bersama dengan tim program studi D3 Pemilihan Mesin mendapatkan hibah penelitian dari program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi atau P3TV. Saya sebagai ketua peneliti dengan tema penelitian di bidang inspeksi NDT atau non-destructive test menggunakan penetran dan magnetic test pada hasil pengelasan SMAW, Silk Metal Arch Welding, mahasiswa Prodi D3 Pemilihan Mesin dengan luaran jurnal ilmiah terindeks Scopus. Kemudian di tahun 2021, publikasi yang dihasilkan yaitu pada pengembangan energi alternatif, inspeksi penetran tes pada material skru, perancangan dan manufaktur, pemeliharaan mesin, dan teknologi tepat guna mesin pulper kopi. Saya juga mengikuti seminar internasional di The Fourth ISOFEMAT tahun 2021 tentang desain dan manufaktur mesin pulper kopi yang publikasinya akan terbit di tahun 2022 ini pada artikel yang terindeks Scopus. Salah satu publikasi yang diunggulkan, nah ini teman-teman kita harus menjabarkan publikasi yang kita unggulkan gitu. Adapun punya saya publikasi yang diunggulkan yaitu tentang teknologi tepat guna mesin pulper kopi dengan kapasitas 360 kg per jam karena memiliki kegunaan dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas UKM kopi di Desa Cipunagara di daerah Subang. Petani kopi awalnya kesulitan untuk mengolah hasil panennya karena kekurangan alat produksi untuk mengupas biji kopi ceri sehingga terjadinya stok menumpuk di gudang. Nah, publikasi ini merupakan luaran dari hibah program pengabdian dengan skema UKM Indonesia Bangkit untuk membantu UKM yang terdampak COVID dengan saya sebagai ketua timnya. Publikasi yang dihasilkan yaitu pada Jurnal Pengabdian Community Empowerment yang terindeks Sinta 4, kemudian Jurnal Pengabdian Pandita Abdi yang terindeks Sinta 4, dan alat tersebut juga sudah kami daftarkan dengan nomor permohonan berikut ya. Nah, adapun berikut link YouTube-nya ya, link YouTube-nya sudah bisa teman-teman lihat ya, itu karena kita nih disuruh diminta tugasnya itu dijabarkan juga dampak dari penelitian atau pengabdian yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini alat yang kita unggulkan di sini adalah yang saya unggulkan adalah alat mesin pulper kopi begitu ya. Nah, dampaknya disebutkan, kemudian juga jurnalnya diterbitkan di mana, terus diseminarkan secara internasional di mana. Nah, kemudian kalau ada paten, itu walaupun baru didaftarkan itu tidak apa-apa disebutkan saja teman-teman. Apalagi kalau teman-teman sudah rilis sertifikat patennya begitu, nah itu harus disebutkan di narasi penelitiannya. Dan kalau ada media berita dari media massa pun itu bisa disebutkan di sini. Seperti ini dari Pasundan Express gitu. Kemudian kata-kata penutupnya seperti ini, hingga saat ini saya terus konsisten dalam mengembangkan penelitian agar dapat tercapai pengembangan penelitian dan paten alat teknologi tepat guna di bidang keilmuan teknik mesin. Tahun 2022 ini saya juga memperoleh hibah penelitian internal DIPA Politeknik Negeri Subang tentang implementasi teknologi mesin pengupas ari kedelai pada industri pengrajin tempe. Saya secara konsisten selalu aktif untuk mengikuti kompetisi hibah penelitian untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi serta berguna bagi masyarakat luas. Nah,
Dari 652 kata ini teman-teman, kita cek dulu Turnitinnya terlebih dahulu. Nah, di Turnitin yang saya cek, ini hasil Turnitin saya 652 kata, diceknya pada 3 Juli pagi teman-teman. Ini yang kena hanya 4% begitu ya, penelitian saya. Jadi teman-teman diusahakan, ini pun yang 4% ini diambil dari link jurnal ya. Karena yang link jurnal yang saya sebutkan di sini itu adalah link jurnal dari alat yang diunggulkan begitu. Kalau untuk yang jurnal-jurnal lainnya tidak saya sebutkan karena nanti tentunya pasti akan terdeteksi Turnitinnya lebih banyak dari 4%. Karena itu link jurnal tersebut sudah di-share di Google Scholar gitu ya teman-teman. Jadi kita hanya menyebutkan tema dari penelitian kita aja dari tahun ke tahun, asal di roadmap-nya kita itu sudah jelas. Nah, kalau untuk bukti dari jurnal kita kan itu sudah kita upload di sisternya kita ya. Jadi dari 24 jurnal yang saya hasilkan, 24 publikasi karya ilmiah yang dihasilkan itu sudah disimpan di sisternya kita gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin sekian sharing dari saya tentang narasi, mission statement, dan juga penelitian dan publikasi karya ilmiah. Dari saya Susilawati, dosen Prodi D3 Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Subang yang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2022 dan telah lulus seleksi. Semoga kepada teman-teman yang mengikuti seleksi sertifikasi dosen dimudahkan segalanya serta diluluskan serdosnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.